Jangan seneng dulu terima dividen kalau modalmu ternyata ambles lebih dalam. Banyak yang pamer passive income, tapi mereka lupa 3 risiko besar yang bisa bikin kamu rugi meski tiap tahun dapat transferan. Aku akan bongkar rahasia yang jarang dibahas ini sebelum terlambat. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni, dan sebagai perencana keuangan, aku juga termasuk loh yang suka dengan dividen investing. Tapi justru karena itu, aku mau bilang sesuatu yang mungkin agak bertolak belakang. Passive income dari saham dividen itu nggak selalu seaman yang banyak orang kira. Dan ini penting, karena banyak investor fokusnya ke dividen, tapi tanpa sadar mengabaikan risiko di baliknya. Nah, kita mulai dari risiko yang pertama yang sering banget dianggap sepele, yaitu growth yang terbatas. Tahukah kamu, setiap perusahaan itu sebenarnya punya life stage. Mirip kayak manusia, ya kan? Ada fase bayi, remaja, sampai nanti akhirnya tuh mature ya. Nah, menurut Profesor Aswath Damodaran, perusahaan juga punya life stage-nya. Mulai dari fase idea, kode coba dibuat atau kita sebutnya startup, mulai tumbuh, pertumbuhannya tinggi, pertumbuhannya nanti mulai stabil, dan pertumbuhannya mulai mature, dan akhirnya turun atau declining. Nah, banyak yang nggak sadar, perusahaan yang rajin bagi dividen itu biasanya justru sudah masuk ke fase mature growth atau malah mature stable. Nah, sekarang aku mau tanya deh ke kamu. Kalau kamu jadi manajemen perusahaan dan growth bisnismu itu sudah stabil, katakanlah sulit untuk naik lagi gitu. Contoh, pertumbuhan bisnisnya sudah di bawah 10% gitu ya per tahunnya. Kamu bakal pilih yang mana? A. Kamu reinvest besar-besaran dengan risiko yang belum tentu berhasil, atau B. Kamu bagi dividen lebih besar supaya investor tetap senang. Nah, kebanyakan manajemen perusahaan akan pilih B. Dan ini masuk akal ya, karena dengan bagi dividen, investor tetap dapat return yang menarik. Setidaknya di atas kupon obligasi, betul? Nah, tapi disinilah yang sering nggak disadarin. Sebagai investor, uang dan waktu kita itu terbatas. Setiap kita pilih satu investasi, sebenarnya kita sedang melewatkan peluang yang lain. Nah, aku tanya lagi ke kamu. Kalau ada pilihan nih ya, nih coba kamu pilih. Kamu pilih yang mana? Apakah yang dividennya lebih besar, contohnya Hexa, atau total return-nya yang lebih besar, contohnya UNTR? Kalau kamu mulai kepikiran soal ini, coba klik like-nya dulu, biar aku tahu konten seperti ini memang bermanfaat buat kamu, teman-teman semua. Karena inilah realitanya, banyak orang fokus ke dividen, tapi lupa lihat total return. Dan ada juga yang namanya opportunity cost. Dan ini baru risiko pertama. Masuk ke risiko yang kedua, yang lebih jarang disadari. Perusahaan yang terlalu banyak membagikan dividen bisa jadi justru kalah cepat berkembangnya dibanding kompetitornya yang lebih agresif investasi ke bisnisnya sendiri. Sekarang masuk ke risiko kedua yang jarang disadari juga, yaitu banyak yang mikir makin besar dividen makin bagus. Padahal belum tentu. Coba kita lihat dari sisi perusahaan. Dari net profit yang dihasilkan, untung bersih gitu ya, uang itu sebenarnya diperebutkan nih untuk beberapa hal. Ada yang untuk belanja modal, capital expenditure, CAPEX. Ada yang untuk belanja operasional, operational expenditure, OPEX. Dan sisanya baru dibagikan sebagai dividen. Nah, pertanyaannya, kalau dividennya sudah sangat besar, uang buat perkembangan itu jadi berapa? Jadi dikit dong. Nah, contohnya nih, ada Bank Jabar, BJBR. Dividen payout ratio-nya itu yang dibagikan itu 77,81%. Artinya hanya sekitar 22% yang dipakai untuk operasional dan ekspansi bisnis ke depannya. Nah, sekarang aku tanya kamu deh. Kalau ada 2 perusahaan nih ya, ada yang bagi dividen besar, dan satu lagi lebih banyak reinvest ke bisnisnya, diputar lagi ke bisnisnya. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih cepat berkembang? Jawabannya silakan ditulis kolom komentar. Dan ini yang sering nggak disadari investor dividen. Bagaimana nih kalau ada kompetitor BJBR yang ternyata punya modal lebih besar, mereka bisa rekrut sales lebih banyak, mereka bisa investasi teknologi, mungkin bahkan AI yang sangat canggih untuk perbankan gitu ya. Mereka punya produk yang lebih menarik. Nah, sementara BJBR, ya sebagian besar keuntungannya sudah dibagikan gitu.
Akibatnya apa? Kompetitor bisa tumbuh lebih cepat, betul? Omset kompetitor bisa naik lebih besar, betul? Dan dalam jangka panjang, keuntungan kompetitor juga bisa melampaui. Biasanya, bisnis yang tumbuh kencang itu juga akan diikuti harga saham yang juga ikut naik kencang. Meskipun memang tidak selalu linier seperti itu. Tapi ini skenario yang paling masuk akal di dunia bisnis. Nah, coba kita refleksi sebentar. Apakah kamu selama ini lebih fokus ke dividen yang dibagikan atau ke pertumbuhan bisnisnya? Kalau kamu suka bahasan seperti ini, sebenarnya kamu lagi belajar dunia corporate finance atau disingkat Corfin. Ini yang sering dipakai profesional buat menganalisa perusahaan. Tapi risiko belum selesai di sini, karena ada satu jenis perusahaan yang kelihatannya rajin bagi dividen, tapi sebenarnya sangat bergantung pada satu hal yang di luar kontrol mereka. Masuk ke risiko ketiga, yaitu perusahaan cyclical. Sekarang masuk ke risiko yang ketiga nih, dan ini yang paling sering menjebak investor dividen. Banyak orang suka saham cyclical ya, contoh saham perusahaan batubara. Sebut merek lah ya, ada AADI, PTBA, ITMG, Bumi, Gems, atau mungkin Harum gitu ya. Itu dividennya besar, rutin, dan kelihatannya menarik. Tapi tahu nggak kamu, dividen mereka itu nggak sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan. Melainkan sangat tergantung pada satu hal, yaitu harga batubara. Kalau harga batubara naik, omset mereka juga ikut naik. Keuntungan mereka juga bisa ikut naik. Dividennya pun ikut bisa besar. Tapi sebaliknya gimana? Kalau harga batubaranya turun, omsetnya turun, keuntungannya bisa turun. Dividen yang kita dapat ya juga bisa turun. Gitu. Nah, ini nih yang sering kita nggak sadarin. Sebagai investor, kita merasa dapat passive income stabil gitu. Padahal kenyataannya, income itu bisa sangat fluktuatif juga. Nah, aku mau tanya ke kamu, kalau kamu mengandalkan dividen sebagai penghasilan kamu, siap nggak kalau tiba-tiba income kamu turun? Karena faktor yang ya bahkan bukan dari perusahaan itu sendiri gitu. Inilah risiko dari cyclical company. Kelihatannya menarik saat kondisinya bagus, tapi bisa berubah cepat ketika siklusnya berbalik. Dan ini melengkapi gambaran besar tadi bahwa passive income saham dividen itu bukan berarti tanpa risiko. Oh ya, mau info, di Finansialku kami juga punya layanan pendampingan investasi saham. Pendampingan investasi ini itu dilakukan oleh penasehat investasi yang terdaftar di OJK. Tapi memang ada minimum uang investasinya. Tidak untuk semua orang, karena jumlah tim kami juga terbatas. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program pendampingan investasi saham. Berapa harganya dan apa saja yang akan kamu dapatkan. Silakan klik link di sini atau juga hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan